Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Alhamdulillah, kita teruskan kajian daripada kitab Risalatul Mu'awanah, karya seorang ulama besar ad-da'i ilallah al-Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan beliau kepada kita semuanya insyaallah. Kita masih dalam muqaddimah. Dikatakan kemarin wa ja'alahu akrama khalqi, di mana kita itu dijadikan Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Wa ja'ala ummatu khairu ummatin ukhrijat lin-nas, dan umatnya Nabi Muhammad adalah umat termulia yang dikeluarkan untuk linnas, kepentingan manusia yang lain. Yu'minu billah wal yaumil akhir, iman dengan Allah, iman dengan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, serta memerintahkan kepada ma'ruf yang baik dan mencegah daripada kemungkaran. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong untuk albir wa taqwa, dan tidak saling menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan, serta mendirikan salat, menunaikan zakat, satu dengan yang lain. Tawassauna bil, berwasiat untuk mengerjakan hak dan kesabaran, berjihad, membela agama Allah, meninggikan agama Allah, tidak takut karena di saat membela Allah celaan orang-orang yang mencela dari orang-orang yang tersesat atau yang jauh daripada Allah. Kenapa? Fama yasuddu an sabilillah, tidak ada orang yang menghalang-halangi daripada jalan Allah, mencela orang-orang yang telah berdiri dengan kewajiban haknya Allah, kecuali orang tadi adalah orang yang akan mendapatkan satu ucapan daripada Allah, asyaqawah wal khusran, orang yang celaka dan merugi, orang yang rendah dan hina. Akan tetapi ketika Anda memfokuskan hidup Anda, kekuatan Anda, harta Anda untuk menasihati umat, mengajak mereka kembali kepada pintunya Allah, maka Anda adalah orang sabaqat lahum minallahil husna, orang yang sudah dinyatakan daripada Allah adalah orang-orang yang baik, yang dikehendaki as-sa'adah wal aman, beruntung, orang yang akan mendapatkan ketenangan, keamanan dunia, lebih-lebih akhirat, wal fauz war ridwan, dan orang yang menang dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang peduli untuk mengajak orang lain kembali kepada pintu Allah.
Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mensifati pewaris daripada para nabinya Allah. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah. Orang-orang itu adalah pilihan daripada Rabbul Alamin, daripada hambanya yang mukmin, yang ilmunya benar-benar telah mendarah dan mendaging, bukan ilmunya sekedar di ujung lisan saja, sehingga pikirannya, tenaganya, waktunya, hartanya, apa yang Allah titipkan kepada dirinya daripada harta, rumah, mobil, semuanya hanya digunakan untuk bagaimana mengajak hamba Allah yang lain supaya mau kembali bersimpuh di hadapan Allah, bertadaruk, merendahkan diri kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian adalah orang yang dinyatakan mutahaqqiqun, orang yang nyata-nyata dia telah mendapatkan hakikat keimanan, hakikat keyakinan, dan telah menjalankan al-ihsan, yakni kesempurnaan daripada Islam. Karena Islam ini bukan sekedar syariat, yakni rukun Islam, atau bukan sekedar iman, memperbaiki hati, tapi harus ada ihsan. Apa itu ihsan? Memaksimalkan. Maka ibaratnya wanita itu kalau udah mandi maka sempurna, tapi akan jauh lebih sempurna ketika dia menghiasi diri dengan bedaknya, dengan gincunya, dengan celaknya, dengan bau harumnya, dengan pakaian yang menariknya. Rontok kabeh sama ya enggak? Kalau udah gitu hancur semua, sudah konsentrasi hilang ya. Karena udah ihsan. Demikian rumah ini bukan sekedar pondasi yang kuat dengan settingan yang bagus, akan tapi aksesorisnya kadang-kadang jauh lebih mahal. Bagaimana ditata pintunya dengan patataan. Ini kenapa lagi selat ya, atau selatnya mahal, ini mahal, sempurna. Demikian Anda di dalam beribadah kepada Allah, Anda salat, Anda puasa, Anda baca Quran. Orang salat, puasa, baca Quran banyak semuanya, tapi yang ihsan belum tentu semuanya. Sehingga Al-Imam Ali Ibnu Abi Thalib beliau mengajarkan kepada kita perhatian manusia kepada ihsanul amal, memperbaiki dan mengindahkan serta menyempurnakan amal yang sudah ada, itu jauh harus lebih penting daripada sekedar al-iktsar, memperbanyak saja. Karena perintahnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup kepada kita bukan sekedar melihat ayyukum aksar, siapa yang paling banyak salatnya, bukan sekedar itu. Siapa yang paling banyak khatam Qur'annya, bukan sekedar itu. Siapa yang paling banyak daripada ibadahnya, bukan itu. Tapi apa? Ayyukum ahsan, siapa di antara kami udah taat ini yang paling ahsan. Apa itu ahsan? Paling sempurna. Salat ada khusyuk, ada khudu. Salat teringat kepada Allah, sehingga yang dicontohkan sama Nabi, hatta tawarramat qadamah, sampai kaki Nabi bengkak. Bukan sekedar menghadap kepada Allah, tapi ada khusyuk, ada syuur, ada rasa, ada ini. Sehingga digambarkan Nabi kalau udah baca ayat kadang-kadang gak bisa meneruskan, nangis. Sehingga para sahabat kalau udah jamaah di belakang Nabi kadang-kadang harus jatuh semaput, bahkan jatuh tersungkur, dibangunkan dalam keadaan udah meninggal. Kenapa? Menghayati, bukan sekedar banyak saja. Ya, oleh karena daripada itu ihsan, ya, diperbaiki. Al-waqifuna ala asrarillah fi mulkih wa malakutihi min tariqil kashf wal ayan. Wa ma fazu bi hadil manaqib wa wasul ila hadil maratib ila bihsi iktifaihim wa kamal ittiba'ihim li imamil a'immah alladzi arsalahu Allah taala lil alamin rahmatan. Jadi hendaknya tadi di mana kita ini peduli dengan keadaan umat, peduli dengan moral daripada umat,
Apa dan bagaimana ke depan daripada umat ini? Apa dasar daripada pemikiran mereka? Apa yang melandasi daripada ucapan dan perbuatan atau keputusan mengambil sikap daripada mereka? Kalau yang mendasari semuanya adalah kitabullah wa sunnatih, kitabnya Allah serta hadis Nabi yang berkaitan dengan dua sumber yang agung dan mulia itu, maka insyaallah kesejahteraan, keamanan, keberuntungan, kedamaian, keadilan semuanya akan tercipta, akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang hidup setelah kita daripada anak cucu kita semuanya. Berarti dari sini hendaknya berdakwah ini mengajak kembali orang kembali kepada Allah perlu banyak hal. Perlu banyak kebersamaan. Makanya dikatakan wal takum minkum ummah. Hendaknya kamu itu menjadi satu ummah. Yang dimaksud ai jamaah, satu golongan, bukan individual. Tapi ai ummah, ai jamaah, satu golongan, satu dengan yang lain saling bantu-membantu. Kita tahu terjadinya rumah yang kokoh kadang-kadang tidak lepas daripada bantuan satu paku yang kecil, tapi dia menempati pada tempatnya sehingga pas. Beda kalau paku tidak ditempatkan sama tempatnya, mengenai kaki jadinya azab, penyakit. Tapi bagaimana kita tahu genteng bisa nancap setelah ada reng bisa tidak bergerak setelah dipaku dan seterusnya. Ketika tempatnya walaupun kecil. Demikian Anda dalam berandil berdakwah, menaungi ummah daripada hujan, daripada matahari, menaungi umat daripada setan, daripada nafsu, daripada dunia, daripada tipu muslihat yang menghancurkan daripada mereka. Anda berperan bantu mereka walau Anda adalah sesuatu yang kecil. Tapi ketika Anda ditempatkan kepada satu tempat yang pas, maka itu manfaat besar. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal itu tidak bisa kita dapatkan kesempurnaan kecuali bihusni iktifaihim. Kita mengajak kepada Allah dengan bukan sekedar mengajak, harus ada modal. Anda ikuti Nabi Muhammad SAW. Anda ikuti para a'immah, para imam yang dia mengikuti kepada nabinya. Anda ikuti kepada mereka, para ulama, para salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'in yang semuanya mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi tidak lain langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dakwah ini kita tata dengan apa yang pernah dicontohkan sama Nabi, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang dia dapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tolak ukur berdakwah bukan nominal, bukan jumlah yang datang kepada Anda. Nanti di akhir zaman, yaumul qiyamah, ada seorang Nabi yang punya umat cuma satu. Ada yang nggak punya umat. Ada yang punya dua, ada yang tiga, ada yang ada enggak. Nabiullah Nuh alaihissalam berapa? 950 tahun. Yang datang kepada beliau, yang masuk kepada perahu itu berapa? Enggak ada 100. Itu laki, perempuan dan kecil juga. Nabiullah Nuh alaihi salam. Bukan berarti itu menurunkan derajat daripada Nabiullah Nuh. Kita tahu Nabiullah Nuh termasuk jajaran para anbiya daripada ulul azmi. Seorang nabi yang mendapatkan banyak tekanan, banyak ujian. Semakin ditekan dan semakin banyak ujian, maka semakin tinggi derajat daripada para anbiya tersebut. Nabiullah Nuh, seorang nabi Allah, tidak menurunkan derajat daripada mereka. Target kita di dalam mengajak orang kembali kepada Allah bukan nominal. Bukan nominal. Tapi bagaimana Anda telah memulai diri Anda tidak ada niat kecuali mukhlis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu Al-Imam Haddad dalam kitab Risalatul Ma'awanah ini beliau mengatakan, kami yang mengaku banyak kecerobohan, yang mengaku berharap mendapatkan ampunan daripada Tuhannya, Al-Asyrif Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini, semoga senantiasa Allah maafkan kepada beliau dan para aslafnya, amin. Kata beliau, ini kitab Risalatul Mu'awanah tidak disusun kecuali dengan kekuatan daripada Allah, kecuali dengan daya daripada Allah.
dikumpulkannya beberapa wasiat dengan fadlnya Allah dan rahmatnya, insya Allah bermanfaat. Kata beliau, yang mendorong saya untuk menyusun kitab ini tidak lain hanya karena mengikuti, patuh, tunduk kepada perintahnya Allah dan perintahnya Nabi Muhammad SAW, serta ngerasa senang untuk mendapatkan satu janji yang tidak bisa diingkari lagi, yang datang bagi orang ad-dilalah alal huda, orang yang selalu menunjukkan manusia lain untuk masuk kepada hidayah Allah, wa da'wah ilal khair, yang selalu mengajak orang lain kepada al khair, kebaikan, wan nasri lil ilmi, juga menyebar daripada ilmu. Maka daripada itu, kata beliau, satu ayat Allah katakan, wal takun minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Siapa muflih? Siapa orang yang beruntung? Siapa orang yang menang? Bukan sekedar yang punya pabrik banyak. Kalau Anda lihat para ulama, para salaf, orang-orang yang telah sukses, mereka tidak berlatar belakang memiliki beberapa banyak macam toko, tidak berlatar belakang tanah yang luas, tidak berlatar belakang yang memiliki macam-macam daripada materi. Tapi mereka apa? Punya ilmu, mereka sebar. Tidak mendorong daripada menyebar ilmu kecuali perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu menyampaikan yang ma'ruf adalah ma'ruf, yang mungkar adalah mungkar. Maka Allah nyatakan orang-orang seperti itu ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Maka daripada itu Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak orang kembali kepada Allah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Kalau perlu mendebat, debat dengan cara yang paling baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara bukan sekedar hasan baik, tapi ahsan yang terbaik. Itu kalau perlu debat. Sehingga disebutkan mereka para ulama ketika berdakwah tidak berdebat illa ala darurah, kecuali dalam keadaan darurat, tersempit, terdesak. Ya, seperti Nabi harus menyiapkan diri, ya, mendebat atas tantangan, atas mungkin reka-reka daripada Yahudi dan Nasrani. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan Nabi tidak tahu apakah orang ini nanti dapat hidayah atau tidak, tapi apa? Nabi tetap menyampaikan. Tidak mungkin Nabi enggak tahu, tapi Nabi tetap menyampaikan. Bagaimana Nabi datang ke Taif? Nabi harus dilempari daripada batu. Gunung saja yang lihat, malaikat yang menjaga gunung aja lihat enggak betah. Datang kepada Nabi, Allah perintahkan kepada aku untuk mematuhi seluruh perintah engkau ya Muhammad. Kalau engkau mau, saya angkat ini gunung, saya timpakan kepada seluruh penduduk daripada Taif. Apa kata Nabi? Ya, Nabi mengatakan, Allah maghfir lil qaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni itu kaum karena belum mengerti. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, ya Allah, saya berharap keluar daripada sulbi mereka satu anak cucu mereka ya'budullah, yang akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda berdakwah, orangnya enggak dengar, ya, maka insya Allah akan dengar di kemudian hari. Dengar sekarang enggak dipakai, mungkin akan direkam, akan dipakai ke suatu hari. Ketika suatu hari seandainya dia berubah jadi baik karena dakwah Anda, maka Anda dapat daripada pahalanya. Kalaupun seandainya dia enggak dengar, suatu hari juga tidak diamalkan, maka mungkin tulang sulbi calon anaknya yang mendengarkan. Seperti Taif didatangi Nabi, mereka melempar kepada Nabi Muhammad. Tapi sekarang bagaimana keadaan Taif? Mereka adalah orang muslimun, orang yang kuat daripada Islamnya, berkah daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena daripada hal itu yang mendorong kepada beliau Al-Imam Haddad menyusun daripada kitab ini. Beliau sekarang sudah meninggal, tapi bagaimana kitabnya selalu dibaca seperti beliau telah mengucapkan daripada kalimat dakwahnya. Ya, oleh karenanya masya Allah, kul hadhihi sabili
Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan ya Muhammad, ini adalah jalanku. Melalui jalan inilah aku mengajak orang kembali kepada Allah. Ala basirah ana wa manittaba'ani, dengan kewaspadaan aku dan orang-orang yang ikut kepada aku. Makanya Nabi mengatakan apa? Man da'a ila hudan galahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurim syai'. Yang ngajak kepada hidayah, maka dia akan dapat pahala orang yang diajak, tanpa mengurangi pahala orang yang diajak tersebut. Anda ngajak orang 10 orang datang kepada masjid karena ajakan Anda dapat 1 dan 10 orang tersebut tanpa mengurangi daripada yang Anda ajak. Bukan berarti saya nggak mau datang masjid karena diajak sama ente, nanti kurang sama ente. Tidak. Oleh karena daripada itu, masya Allah. Tapi sebaliknya, kalau ngajak kepada dhalalah, ada orang duduk nyantai di rumah, dadaan bahasa Jawanya, mbak celuk, ayo keluar, tuh ada tontonan itu ya, ada tontonan kasful aurah, membuka aurat, akhirnya keluar rumah mendeleng. Halo, sama untuk biro kira-kira, sama untuk biro. Ada orang hujan-hujan mau tidur, dadak mbok kirimi pamflet orkes misalkan gitu ya. Menarik iki ya. Berangkat entuk mboten sampean. Dapat tapi dolalah, tapi isim, tapi dosa. Ya Allah, mungkin dahulu kami banyak ngajak orang kembali lalai kepada Allah. Maka sekarang kita berbanyak mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, ketika kita mengajak kepada orang kembali kepada Allah, ini bukan sekedar berangkat saja. Maka sebelum Anda dikasih izin, jangan berangkat. Siapa ngasih izin? Maka dikatakan wal izin lahu salah satu alamat. Izin itu ada 3 alamat. Satu, yang pertama an-niyah as-salihah. Kalau Anda ngajak orang kembali kepada Allah, harus benar-benar ada niat yang saleh, yang tulus. Ada niat yang tulus. Kenapa? Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah enggak melihat kepada bentuk kamu, jasad kamu, walakin yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Allah melihat kepada isi hati kamu. Apa yang mendasari selama ini kamu ngajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan di sini. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seseorang kalau ngomong dikit-dikit apa? Wa qala Musa safiyullah. Wa qala Musa kalimullah. Wa qala Musa khalifatullah. Wa qala Musa rasulullah. Wa qala Musa nabiullah. Wa qala Musa. Dikit-dikit omongannya disandarkan sama Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena murid terdekatnya selalu bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga suatu ketika Nabi Musa nggak ada, masyarakat tempat masalahnya kembali kepada murid terdekat tersebut. Sehingga ketika omongannya selalu disadarkan kepada Nabi Musa, nggak ada yang tidak terima, nggak ada yang menolak, semuanya menerima. Sehingga disebutkan hatta indah sarwah, sampai dia jadi orang kaya, banyak materi, banyak upeti yang telah dia terima daripada masyarakat. Sampai suatu ketika, Nabi Musa mencari-cari itu murid. Ditanya sana sini gak ada yang tahu. Sampai ketemu kepada orang yang tangannya itu bawa tampar, tamparnya mengikat kepada seekor babi berwarna hitam. Maka ditanya, kamu tahu enggak saya punya murid? Dulu tangan kanan saya. Ini ya, orang dekat kan bahasa kita tangan kanan ya. Tangan kanan saya ini. Tahu enggak fulan bin fulan? Maka yang kamu cari nih sekarang jadi babi. Saya ini serius. Saya juga serius. Kata orang tersebut, ini jadi babi murid kamu. Kok bisa? Tidak tahu. Akhirnya meminta kepada Allah, ya Allah, tolong kembalikan dia kepada bentuk asalnya, supaya kami ambil pelajaran kenapa dia jadi babi.
Maka kata Allah, tidak akan saya rubah, tapi saya akan jawab terhadap permohonan kamu ya Musa. Tahukah kamu, innahu bi'ud dunya biddin, karena dia telah menjual agama untuk mendapatkan materi daripada dunia. Maka daripada itu orang berdakwah satu hal, salahun niyah, niatnya diperbaiki. Ya, idza salahan niyah balagha al-umuniyah. Kalau orang itu niatnya baik, Allah akan sampaikan kepada cita-citanya. Ya, Allah akan sampaikan kepada cita-citanya. Jadi kalau niat itu baik, maka apa? An-niyah matiyah kata Nabi. Niat itu satu tunggangan. Kalau Anda niat mau ke Surabaya, Anda naik bis, maka sebentar lagi nunggu tinggal 2 jam, 3 jam, 5 jam Anda sampai ke sana. Jadi niat ini yang benar. Nah, jadi niat kita tidak ada kecuali apa? Membantu Nabi Muhammad SAW. Kita berdakwah kecuali apa? Ngikuti perintah Nabi. Apa kata Nabi? Ballighu anni walau ayah. Sampaikan kepada aku, sampaikan daripada aku yang kamu terima daripada ilmu, kamu dapatkan dari guru kamu, hingga daripada aku Nabi Muhammad SAW, walau ayah, walau 1 ayat. Niat yang benar, teladani apa yang diniatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua, al-khasyah. Orang mengajak kembali kepada Allah tidak ada kecuali khasyah. Ya, mengajak orang supaya semakin takut kepada Allah. Bukan jangan Anda berdakwah kemudian orang ini semakin berani kepada Allah, semakin berani ngakalin kepada hukum Islam, selalu mencari solusi-solusi sesuatu yang tidak diridhai. Mereka menghilah seperti ashabus sabti. Ya, itu orang-orang ashabus sabti daripada orang-orang Yahudi. Menghilah mereka sehingga bagaimana dikatakan kunu kiradatan khasyin, kamu jadi kera yang hina. Kenapa? Kamu suka ngilah, menghilah daripada hukum. Jadi apa? Kita mengajak kembali kepada orang, kita ngajak orang kembali kepada Allah, tidak ada tujuan apa? Kecuali khasyah, ngajak mereka supaya takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba ini hanyalah mereka orang-orang yang punya ilmu. Ilmu innama yurisu al-ilma, innamal ilmu al-khasyah. Tidak lain ada ilmu, tidak lain adalah kecuali takut kepada Allah. Jadi ilmu itu yang dorong takut kepada Allah, bukan semakin bangga, bukan semakin merasa tinggi, bukan semakin merasa pandai, sombong dan sebagainya. Siapa orang yang menyangka dirinya punya ilmu, punya kedudukan, maka dinyatakan dia enggak punya ilmu juga tidak punya kedudukan. Jadi hanya mengajak orang kembali kepada Allah. Kadang-kadang ada orang ini ngajak orang bukan supaya takdim sama Allah, tapi takdim pada pribadinya, mengagungkan kepada pribadinya, mengagungkan, menganggap dirinya adalah yang punya ilmu, harus dimuliakan dan sebagainya. Dah, ajak orang kembali takut kepada Allah. Kemudian al-ikhlas tentu. Kenapa? Ala lillahi dinul khalis. Ingat, Allah hanya mengajarkan kepada kita agama yang mengajarkan kepada ikhlas. Lihat ini. Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau menantu Nabi sekaligus sahabat Nabi. Yang pernah Nabi mengatakan, alam tarda, apakah kamu enggak ridha ya Ali? Anta minni bimanzilati Harun min Musa. Kamu seperti kedudukan Nabi Harun daripada sisi Nabi Musa. Seseorang yang pernah merelakan dirinya untuk menggantikan posisi tempat tidur daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Al-Quran yang saat ini terus kita baca memuji kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ikhlasnya luar biasa. Enggak ada tendensi dalam segala amaliyahnya. Semuanya hanya terdorong apa yang telah dia terima pendidikan daripada Nabi Muhammad, yakni apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga disebutkan ketika Imam Ali beliau berpuasa dan tidak berbuka kecuali harus ada pinjam kepada salah satu tetangga
untuk urusan buka beliau. Ketika sudah disiapkan makanan mau berbuka, ada suara ketukan pintu. Maka diperintahkan untuk dibuka. Ternyata ada orang miskin. Apa kata Sayyidina Ali? Kumpulkan roti semuanya, kasihkan kepada mereka orang miskin, dan kita buka dengan air saja sudah. Kemudian hari kedua, seperti itulah yang disiapkan rotinya untuk berbuka. Mau dimakan, ada ketukan pintu lagi. Dibuka ternyata anak yatim. Dikumpulkan, dikasihkan. Sekali lagi yang kedua ini kita berpuasa dengan air juga. Hari yang ketiga sama. Dikumpulkan roti untuk menunggu daripada maghrib mau berbuka, ada ketukan pintu lagi. Setelah dibuka ternyata asir, seorang budak, seorang tawanan, bukan daripada orang Islam, yang mengatakan berhari-hari gak makan. Kumpulkan, kasihkan. Sehingga bagaimana turun ayat memuji Al-Imam Ali. Ya, wa yut'imuna ta'am ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tuh lihat mereka menyodorkan makanan, bersedekah. Ya, padahal ala hubbi, padahal masih perlu untuk buka kepada orang miskin, anak yatim, seorang tawanan bukan daripada orang Islam. Dan dikatakan innama nud'imukum liwajhillah, bahwasanya kami memberi makanan kalian liwajhillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum, kami tidak berharap daripada kalian jazaan wala syukura, balasan kalian atau ucapan terima kasih daripada kalian. Luar biasa. Mengajarkan kepada kita ikhlas yang murni. Oleh karenanya Masya Allah, hendaknya itulah yang mendasari daripada seluruh amaliyah daripada kita. Ketika udah ikhlas, maka Masya Allah, yang sedikit jadinya nur, yang sedikit jadinya berkah. Maka disebutkan omongan orang yang ikhlas itu akan diterima oleh hati dan mudah untuk diamalkan. Omongan orang ikhlas, walaupun omongannya kaku, kalau dalam bahasa kita kasar, omongannya kasar, tapi hakikatnya lezat dan nikmat. Sampai digambarkan mungkin seperti telur ya, telur yang sehat. Omongannya orang ikhlas, telur sehat dibuka benar-benar normal. Tapi kalau omongannya orang-orang yang tidak ikhlas, walaupun setting dengan bahasa yang indah, yang lembut, dengan tata kata yang luar biasa, maka seperti telur kopior. Itu apa bahasa Indonesianya? Tahu telur busuk? Dokoplok apa? Apa itu? Bukan itu lah. Yang dianggremi akhirnya enggak jadi anak, itu namanya apa? Ya Allah. Pokoknya kalau dibuka baunya langsung ndokuwo. Tahu ndokuwo amannya? Ndokuwo. Kalau Anda ikhlas, Pak, mungkin walaupun telur itu, tahu bebek ya. Bebek itu kalau nelur kan jalan gini ya, kena telek dan sebagainya, tapi diambil sama pemiliknya, tidak dibuang. Kenapa? Tahu normal ini, dibersihkan, dijual, manfaat. Iya benar. Tapi kalau namanya orang gak ikhlas, kayak ndokwo, bertinggremi, berminggu-minggu bersih, soalnya diingremi nih, seperti dicuci. Tapi kalau dipecah, ada omongan yang muncul dari hati yang tidak ikhlas. Makanya pernah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, beliau punya majelis. Di majelis beliau banyak orang yang taubat kepada Allah. Banyak orang yang menangis. Jadi ngaji kan memang nangis belas. Ya dah, mau nangis apanya? Kita nggak punya dosa kok nangis. Di majelis beliau banyak orang nangis. Banyak
Masya Allah, banyak orang yang terhisa-hisa. Padahal beliau itu Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu lesannya lesan Ajam, walaupun orang Arab, bahkan cucunya Nabi dari Sayyidina Hasan. Karena kumpulnya sama orang Ajam, lesannya nggak fasih seperti orang Arab asli. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi omongannya kaku lah dalam bahasa. Kalau dalam bahasa Arab mungkin kurang fasih, banyak yang lebih fasih. Tapi kalau udah nasihat, banyak yang menangis, yang taubah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya putra namanya Abdul Razak, mondok belajar nahwu, belajar sorof, belajar balaghah, mantek, ngomongannya ditotor rapi. Pulang daripada mondok ngomong, "Mbah, aku tak ganti sing ceramah." Yo, aku sing ceramah. Naik mimbar ceramah, yang hadir nggak nangis tapi menjerit. Minta tolong sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal omongnya tertata rapi, fasihnya luar biasa. Beda abahnya, lesannya nggak fasih. Maka ketika dia disuruh turun, abahnya naik mimbar, nggak ngomong hadis, nggak ngomong ayat, bercerita. Ya, ada makanan yang nikmat, sudah disuguhkan, ditata dengan rapi, mau dimakan, ono kucing mencolot, dipancal, ceblok, tumpah, nggak bisa dimakan. Sing krungu nangis kabeh. Iki tuh ngomongnya hadis, ngomongnya panganan kok malah nangis. Ini nggak bicara ayat, nggak bicara hadis. Yang dengar ceramah kok nangis semuanya, terhisa-hisa semuanya. Putranya ditata dengan rapi, dengan luar biasa, nggak ada nangis, malah menjerit. Tinggal Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong nih panganan dipancal kucing, kok nangis? Ternyata semuanya langsung dapatkan pelajaran. Ada orang sejak kecil disetting hidupnya untuk taat kepada Allah. Dikaji Al-Quran, dikaji hadis, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, melazimi banyak daripada para ustadz, menghafal kitab ini dan itu, malamnya nggak kosong daripada ibadah, siangnya puasa, baca Quran, seterusnya. Ketika sudah mau mati, matinya su'ul khatimah. Sama dengan makanan tadi. Sejak pagi mentoknya dubur-bur dibeleh, ngaten nggih? Iya, disembelih, dimasak, dijabutin bulunya, dimasak, dibersihkan dari kotoran, ditata, disiapkan bumbu, beli bumbu yang mahal, ini semuanya. Setelah repot dari pagi sampai sore, ditaruh di meja, mau dimakan, dipancal, jatuh, gak bisa diambil manfaatnya. Gambaran orang yang mati su'ul khatimah, nangis semuanya. Omongannya orang ikhlas, mengena. Paham di sini ya? Berarti Anda kalau dakwah ngajak orang, satu kunci ikhlas. Senajan omongannya rada kasar. Wes kasar ora ikhlas. Paham di sini? Wes ndok kuwo. Ya, sudah ndok kuwo ada di bawah. Kulitnya terkena daripada kotoran. Ya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda? Kalam, ucapan, kalau muncul daripada sahibus sahwah, kadang-kadang yang dengarkan tergerak sahwatnya. Nih ya, kalam ini omong ini ada efek yang besar ini. Kalau ngomong sahibus sahwah, menggerakkan sahwat orang lain, mendorong, memicu, memotivasi. Tapi kalau daripada sahibun nur, orang yang punya nur, orang yang punya hati yang bersih, orang yang sudah ditundukkan hatinya, nggak ada target daripada omongannya kecuali Allah dan Rasulnya, meninggikan daripada agama supaya dijalankan itu syariat daripada agama, maka akan memotivasi orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, masya Allah. Oleh karena daripada hal itu, berarti kan ya, jangan asal dakwah. Tapi bagaimana kita belajar untuk apa? Lebih ikhlas dan lebih ikhlas. Ada dahulu kala
seorang ustadz memerintahkan muridnya yang udah mondok lama, sudah punya ilmu banyak, disuruh ngaji. Ayo kamu ngaji, ngisi di masjid. Kadanya, Ustadz, nggak berani saya. Kenapa nggak berani? Bukan saya nggak mau perintah Anda, saya takut ini ada ayat ini. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kabura maqtan, besar marahnya Allah kepada orang yang ngomong tapi tidak melakukannya. Kemudian ayat lagi. Maka ustaznya diam. Masya Allah. Ya udah kalau gitu. Ya udah kalau gitu. Tapi sampai akhirnya dia tidur, mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, man ra'ani faqad ra'ani. Yang mimpi lihat aku benar-benar lihat kepada aku. Fa inna syaitan la yatamasal bi. Karena setan tidak bisa menyerupai daripada aku. Dan Nabi merintahkan, besok kamu harus ceramah di masjid. Ya, akhirnya bangun tidur, bergegas mau datangi gurunya. Kenapa? Udah ada perintah daripada Nabi. Sebelum dia ngomong sama gurunya udah ngomong lebih dahulu. Aku takjub kepada kamu, hai muridku. Kenapa? Kamu tidak berangkat berdakwah, mengajak orang kembali kepada Allah kecuali ada izin daripada Nabi Muhammad SAW. Diumumkan, beliau akan buka pengajian di masjid, kumpul banyak orang. Setelah ceramah yang panjang, beliau buka sesi tanya jawab. Setelah itu beliau katakan, ada yang mau tanya? Ada orang datang ke depan dengan pakaian muslim, dengan pakaian yang rapi seperti orang Islam, mengatakan, maaf, saya mau tanya tentang satu hadis Nabi, tolong dijelaskan. Apa hadis Nabi? Kata dia, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yandur binurillah. Hendaknya kamu takut dengan firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan bersama nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, jawabannya, tafsir ayat itu, hadis itu tidak lain, kamu bukan orang Islam. Paham di situ? Kamu bukan orang Islam, padahal pakaiannya muslim, ikut hadir di kajian, ketok yo menteleng ngoten nggih. Halo. Samana poro. Ketok yo menteleng, koyo ayo nyatet. Pura-pura tanya dengan hadis Nabi, tafsirnya, penjelasannya, kamu bukan orang Islam. Langsung dia menyatakan benar. Baru saya percaya kalau Islam itu hak. Islam itu hak. Firasatnya orang mukmin benar-benar tajam. Mulai awal saya datang ke sini, nggak ada yang tahu kalau saya orang kafir kecuali Anda. Masya Allah. Ini udah terjadi juga di zaman Sayyidina Utsman. Ada satu sahabat datang kepada Sayyidina Utsman. Maka apa kata Sayyidina Utsman? Inni ra'aitu asara zina fi 'ainaik. Saya temukan daripada kedua mata kamu ada bekas zina. Maka sahabat itu mengatakan, awahyun ba'da Rasulillah ya Utsman? Nabi udah meninggal. Apakah masih ada wahyu yang turun padahal Nabi udah meninggal? Maka kata Sayyidina Utsman, apakah kamu lupa sabda Nabi, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin karena dia melihatnya dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung sahabat itu mengatakan, benar ya Utsman. Sebelum saya datang ke sini, mata ini telah melihat daripada wanita ajnabi. Karena zina daripada mata adalah melihat kepada wanita yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat. Hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mukhlis. Orang ikhlas yang tidak ada tendensi, bukan pujian. Kalau dipuji, mutolaah. Ustadznya alim, mutolaah dikit nih. Iya. Belajarnya dimaksimalkan, dihafal ayat dan hadis ini. Ustadznya menguasai segala bidang ilmu. Malah diwapal kabeh. Kalau dipuji, kalau dintai, gak teko ustadznya bisa. Kurang ajar. Wongnya tambah entek. Wongnya tambah entek. Dhisik 10 lagi siji. Gak ngurmati aku, bubar sesuk majelis e. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja
kita bisa mendasari daripada dakwah ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, membela daripada Allah, membela agama Allah, membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tujuan ya Allah kecuali kita kepingin melakukan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh para sahabat, yang dicontohkan para tabi'in atau orang-orang yang telah beruntung meniru daripada apa yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.